Padahal kalau Ibnu Athaillah itu menyampaikan jangan sampai tertundanya ijabah doa itu membuat kita dan itu berakhir pada akhir hari tasyrik di tanggal 13. Nah, akhirnya itu yang ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi sebetulnya kurban tidak harus didistribusikan hanya kepada fakir miskin, tetapi ini juga simbol dan sarana untuk yang tidak selesai itu kan kalau arisan itu tidak dilandasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para penonton dan juga pendengar HBNU TV, kita berjumpa kembali pada episode yang kedua podcast HBNU TV. Sowan silaturahim lan nambah keilmuan. Pada pertemuan kali ini, para pemirsa, para penonton dan juga pendengar HBNU TV, di mana saja berada, kita akan membahas tentang tema yaitu solusi seputar ibadah kurban dalam hal saat ini, mungkin secara kontemporer, baik dikupas secara fikih maupun hal-hal yang lainnya terkait dengan ibadah kurban. Karena kita akan menjelang pada hari raya kurban, sudah mendekati dengan hari raya kurban yang kurang beberapa hari lagi, kurang dari 1 bulan kita sudah akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Nah, kita kali ini sowan episode kali ini kita hadir langsung di Pondok Pesantren At-Tauhid Sidosermo, Surabaya. Alhamdulillah kita langsung bertemu, sowan langsung kepada beliau, yaitu beliau Kiai Haji Mas Kamil Tobroni, beliau pengasuh dari Pondok Pesantren At-Tauhid Sidosermo, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatannya, Yai. Sampun rami untuk kita bisa sowan datang panjenengan untuk kita berdiskusi ataupun menyampaikan hal-hal terkait dengan ibadah kurban. Di mana Idul Adha yang sebentar lagi nih, Yai, banyak sekali problem ataupun permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kurbannya. Kemudian apalagi saat ini itu sudah semakin dimudahkan dengan sistem ataupun pelaksanaan kurban, baik secara online, baik secara transfer ataupun lain sebagainya. Berikut termasuk di dalam pelaksanaannya sebagai panitia kurban, mungkin dalam pelaksanaan kesehariannya masih yang sudah rutinitas dilaksanakan, mungkin ada yang perlu untuk diluruskan bersama ataupun perlu untuk diberikan pencerahan pada pertemuan kali ini. Ini Kiai yang pertama terkait dengan ibadah kurban. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, yang melatar belakangi daripada dianjurkannya ataupun disyariatkannya ibadah kurban ini gitu. Sepundi ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pak Mundir, saya agak gamang ini kalau bicara tentang latar belakang atau filosofi kenapa kemudian ada syariat kurban. Karena ada beberapa rahasia yang sebetulnya kalau di dunia pesantren sih itu jadi bahasan ringan gitu. Tapi kalau di dunia luar mungkin jadi sesuatu. Nah, kalau boleh membuka sedikit rahasia, sebetulnya urusannya itu gara-gara orang yang menikah untuk kedua kalinya. Kok gitu ya? Nggak ada sensor nih. Kenapa? Nggak ada sensor. Jadi kan gini, ngapunten,
Kalau kita lihat, saya buka saja biar ndak keliru, nggih. Biar ndak keliru. Kita mengambil satu rangkaian ayat di dalam surat As-Saffat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Itu As-Saffat ayat 99, bahwa ketika Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membakar beliau, kemudian beliau berteguh hati untuk memenuhi panggilan Tuhan, dan ini hijrah yang pertama kali dilakukan. Jadi hijrah yang pertama itu adalah hijrahnya Nabi Ibrahim beserta istrinya Ibu Sarah dan keponakannya. Keponakannya itu bernama Nabi Lut. Nah, ini di-skip saja karena urusannya kalau dengan Nabi Lut itu ya sesuatu nanti akan jadi panjang, ya. Akan jadi panjang. Nah, ketika beliau hijrah, itu hijrahnya ke Syam, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini tidak di satu tempat, di mana Nabi Ibrahim itu mengambil Palestina sebagai tempat beliau hijrah, kemudian Nabi Lut itu ada di sana, tapi kemudian ini beliau berdua ini berteguh hati untuk mengambil langkah masing-masing. Nabi Lut kemudian kembali ke Sodom untuk meluluh lantakkan orang-orang yang ada di sana, satu kota yang namanya Sodom itu. Nah, ini urusannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu ringkasnya begini saja. Ringkasnya iki angel ngomong iki gara-gara bahasa kita itu. Yo kok syariate kurban karo haji ku yo gara-gara wong rabi maneh. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa di Palestina untuk bisa mendapatkan seorang putra. Tetapi ya begitulah, pada satu ketika wujud malaikah yang membo itu bahasa Indonesia ya apa ya? Yang mendo apa bahasa Indonesia? Menyerupai. Nggih, menyamar. Nggih. Sebagai seorang tamu matur ke Ibu Sarah, yang intinya akan ada kabar gembira tentang kehadiran seorang putra. Tapi itu ya jauh. Dan kemudian ketika tidak kunjung hadir, Ibu Sarah itu kok tawa karo Nabi Ibrahim, bah rabi malih mawon, bah niki wonten asmane Hajar pun kali niku mawon. Yang milihkan itu Ibu Sarah. Nabi Ibrahim tidak milih sendiri. Dan begitulah. Dan alhamdulillah fabasyarnahu bihulamin halim. Meskipun pada akhirnya dengan Ibu Sarah pun Nabi Ibrahim juga memiliki seorang putra. Dan itu akhirnya di Jawa ditarik prosesnya itu menjadi rangkaian alup-alup. Jadi kalau ada orang yang agak lama tidak dikasih putra itu, coba nikah lagi. Coba nikah lagi, mancing. Cara Jawa ini alup-alup. Nah, lahirlah Nabi Ismail. Ketika lahir Nabi Ismail itu, ya bagaimanapun juga gitu, naluri seorang perempuan, ya
ada jealous kata anak sekarang, ada jealous. Dan akhirnya beliau bertiga, Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan Nabi Ismail ini harus keluar dari rumah itu sampai pada satu wilayah di sekitar lembah yang kita kenal kemudian dengan nama Makkah itu. Nah, di sana Nabi Ibrahim mendapat panggilan untuk kembali dan Nabi Ismail beserta ibunya ditinggalkan berdua. Sampai pada ringkas cerita di dalam ayat itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika sudah mulai bisa diajak bareng, Nabi Ismail itu sudah bisa diajak bareng, cara angon napa jenenge wedhus ngono wis iso barengi abai. Lho niku kok Nabi Ibrahim bermimpi adbahuka fandur madza tara. Aku kok ngipit dikongkon bleh sampean. Mungguh sampean ya apa? Lho niku jawabe nggih enteng Nabi Ismail niku. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nggih nek pancen pratahe ngoten nggih dilampahi mawon. Insyaallah kula sabar. Insyaallah kula sabar. Ini melangkah sebetulnya meloncat artinya ada banyak potret yang bisa kita ambil di tengah-tengah itu, termasuk bagaimana kemudian Ibu Hajar mengumpulkan air dari sumbernya, zam-zam yang akan menjadi zam-zam, kemudian bagaimana beliau harus bolak-balik dari Sofa ke Marwah, begitu terus. Dan itu potretnya hingga hari ini diadop menjadi satu rangkaian ibadah yang bernama haji. Tapi untuk yang ini, bahwa ini simbol ketaatan tanpa syarat, simbol ketauhidan, simbol kesediaan, keridhoan, di mana Nabi Ismail dalam usia yang belum begitu beranjak remaja, masih kecil. Beliau sudah mengerti, memahami dengan benar apa itu makna sabar. Ada kelanjutan dari ayat itu yang intinya ketika Nabi Ibrahim mulai meletakkan Nabi Ismail di atas tempat di mana beliau akan menyembelih. Nah, itu juga ya biasa namanya setan. Dan itu menjadi simbol juga Romyul Jimar yang juga menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji dari Ula, Wusta, Aqobah. Sampai ketika Nabi Ibrahim sudah berserah diri dan itu akan disembelih betul, Allah menggantinya dengan seekor gibas. Seekor gibas yang memiliki tanduk yang gagah. Dan itu kemudian dipotret sebagai sebuah kemuliaan hingga akhir zaman. Tidak ada kepasrahan, tidak ada kebersediaan diri dan apapun yang melebihi potret dari kedua bapak dan anak ini. Jadilah syariat kurban sebagai bagian dari kepasrahan kita, sebagai bagian dari cara kita mendekat kepada Allah.
sepertiannya namanya kurban, yang makna bahasa Arab, di dalam bahasa Arab secara lugawi itu kan, secara lughat itu maknanya kan mendekat. Mendekat. Kurang lebih itu Pak Mundir. Oke. Berarti ini betul-betul apa? Syariat kurban yang dilandasi dengan kalau ketauhidan yang notok tanpa syarat tanpa itu ketaatan tanpa syarat ngapunten, bayangkan saja secara logika kemanusiaan sekian tahun, kalau tidak salah Nabi kalau tidak salah moco ae jadi lama masih belum punya anak, begitu dikaruniai Nabi Ismail langsung diperintahkan untuk menyembelihnya. Anna Ismail wulida wal Ibrahim alaihissalam situn wa thamanuna sanah. 86 tahun. Pada usia 86 tahun Nabi Ibrahim baru memiliki seorang anak bernama Nabi Ismail, dan kemudian beliau memiliki anak dari ibu Sarah bernama Nabi Ishak, dan umur beliau 99 tahun. Umur beliau 99 tahun. Kalau kita saja yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, ndonga njaluk saiki ku sing dadi pangeran sapa sakjane. Kita kan maunya kita berdoa, sekali doa istijabahnya itu nurut kita. Bukan pilihan Allah. Padahal kalau Ibnu Athaillah itu menyampaikan jangan sampai tertundanya ijabah doa itu membuat kita malas atau gondok gak dungon-dungoan. Karena setiap doa kita itu menyimpan ijabah, tetapi ada tetapinya. Di waktu yang dipilihkan Allah, dalam bentuk yang dipilihkan Allah, bukan di waktu yang kita pilih dan bentuk yang kita pilih. Nah, ini kadang yang membuat banyak doa dirasa tidak mustajab. Sesungguhnya setiap doa itu mengandung ijabah. Setiap doa terkait presisi ijabahnya, dikabulkannya doa itu presisi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati, itu urusan beda lah. Kita kalau pas dapat ijabah tetapi ketemunya ndak enak, ya bilangnya dongaku gak mandi. Padahal kan yo saangelan nggih. Ngapunten, banyak orang berdoa jadikan aku baik, jadikan aku berikan aku kebaikan dunia, berikan aku kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mari ngono dirinci-rinci dewe. Nah, ketika dirinci kebaikan itu dan tidak cocok waktu ijabah, ya tidak cocok saja. Contoh, salah satu cara Allah dibuat kriteria sendiri. Kan gaya dewe, kan angel gaya dewe nih. Contoh, Allah menginginkan kita baik. Cara Allah untuk memperbaiki kita itu dengan cangkeme wong-wong sing rada ruwet. Nah, dibisui tadi awak dhewe mangkel. Lho jarene njaluk ya iku liwate, salah satunya seperti itu. Tapi ya itu namanya manusia. Maka potret Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ketaatan tanpa syarat, keridhaan yang berada di titik kulminasi dan lain sebagainya, itu tidak ada banding. Anak dibeleh, sakmono suwene ngenteni anak, wayahe karek seneng-senengi dikongkon beleh, ya dibeleh. Andai itu tidak diganti oleh Allah, ya dibeleh aja karo Nabi Ibrahim karena perintahnya seperti itu. Tapi tidak,
Allah Maha Pengasih. Oh iya lagi, ada, ini agak kembali ke urusan Palestina tadi. Ngapunten. Dari Ibu Hajar turun Nabi Ismail yang kemudian menjadi leluhur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari Ibu Sarah itu lahir Nabi Ishak yang menjadi leluhur Nabi Musa, menjadi leluhur Nabi Isa, yang ini leluhur bangsa Israel, ini leluhur bangsa Quraisy, bangsa Arab. Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Allah memberi sifat yang ya kita perlu mengkaji maknanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Bigulamin halim itu untuk Nabi Ismail. Untuk Nabi Ismail. Kalau untuk Nabi Ishak itu gulamin halim. Itu harus dikaji. Dikaji betul. Enggak. Kalau nyatanya yo sak pinter-pintere wong nang dunya iki ya aku bisa aja itu Bani Israil. Tapi kan ya itu nah, Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan yang diberi sifat oleh Allah gulamin halim. Halim itu sifat kelemah lembutan, sifat yang bijak, yang itu bagian dari asma Allah. Bagian dari asma Allah. Saya kira itu Pak Mundir. Kalau ini hikmah daripada latar belakang dan juga pelajaran dari kurban ini wadang ya berarti. Potretnya akeh. Termasuk kalau misalnya Nabi Ismail, kalau misalnya sekarang posisikan sekarang ada Surabaya perintah sampai naik Pak sing dibeleh. Iya. Jadi satajidun insyaallah minas sabirinnya itu betul-betul apa dipraktekkan betul-betul oleh Nabiullah Ismail. Padahal usia masih belum remaja. Belum remaja. Belum remaja. Jadi hikmah ataupun pelajaran yang diambil dari ibadah kurban begitu mendalam dengan latar belakang yang begitu luar biasa, dan pelajarannya juga patut untuk kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita, terutama terkait dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjutkan Yai terkait dengan ini dulu. Dalam kali disuruh. Monggo. Ini sambil ngopi. Nah, sambil ngopi santai. Jadi pertemuan kita sowan betul-betul ini dengan ciri khas sowan kita di pesantren, ala-ala pesantren, untuk kita sambil nimba ilmu dengan kita menambah keilmuan kita sambil bersilaturahim dengan para kiai-kiai kita. Nah, ini yang selanjutnya kiai terkait dengan praktek syariatnya ini. Praktek syariatnya kurban. Nah, pelaksanaannya. Yang pertama terkait dengan waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban ada yang mengatakan ini waktu yang afdol mana, tanggal 10 atau pada saat tasrek, atau ada yang mungkin ada pendapat kalau kurbannya malam hari ini bagaimana, misalnya ngoten Yai. Terkait dengan perbedaan-perbedaan itu mungkin bisa saged diklasifikasikan ya. Saya tidak berani panjang lebar untuk urusan fikihnya, tetapi sependek yang saya pahami, waktu penyembelihan kurban itu dimulai setelah kita melaksanakan sholat Id, dan itu berakhir pada akhir hari tasyrik di tanggal 13. Nah, akhirnya itu yang ada beberapa perbedaan pendapat, di mana sebagian menyatakan akhirnya itu dengan berakhirnya hari tasyrik, dan itu berarti huruf. Tetapi sebagian menyatakan bahwa
hari tasyrik yang terakhir itu berakhir di waktu asar. Jadi setelah asar itu sudah tidak termasuk waktu penyembelihan kurban, dan kalaupun disembelih itu tidak lagi menjadi bagian dari ibadah kurban, tapi kita tahu biasa atau biasa. Tentang afdolnya ini, kalau dipotret dari budaya dan tradisi kita di Indonesia, sebetulnya sih masuk saja. Tapi secara ekonomi, secara efisiensi, itu mungkin hari ini menjadi agak rancu. Ada orang yang berkurban, tetapi karena pertimbangan efektivitas, pertimbangan waktu, dan lain-lain, itu menunda kurbannya tidak pada hari nahar, tidak pada tanggal 10 itu, tetapi di hari tasyrik, baik 11 atau 12 atau bahkan 13. Saya kira ketika ruang itu sudah diberikan, jadi sudah ada mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 itu, ya di ruang itu kapanpun kita tetap akan mendapatkan nilai dari kurban itu. Perkara mau afdol atau tidak, afdoliyat itu bisa kita ambil dari sisi yang lain. Satu hal misalkan proses membaginya, bagaimana membagi hewan kurban yang disembelih itu, kita bagi sepertiga untuk keluarga mudhohi, sepertiga untuk kerabat, tetangga, dan sepertiga untuk fakir miskin. Ini bagaimana kita bisa mengurangi jatah kita yang sepertiga itu untuk lebih banyak terserap oleh jatahnya fakir miskin. Jadi sebetulnya kurban tidak harus didistribusikan hanya kepada fakir miskin, tetapi ini juga simbol dan sarana untuk bersilaturahim, berinteraksi dengan orang-orang yang paling penting buat kita menurut syariat, dan itu adalah kerabat dan tetangga. Bagaimanapun wujudnya tetangga itu, mbuh melarat, mbuh sugih, itu ya ada bagiannya di sana. Jadi bisa kita ambil afdoliyat dari sisi yang lain. Itu kalau perihal pelaksanaan, perihal distribusi. Selain waktu yang sudah ditentukan itu, kalau jenengan tadi sebutkan malam misalkan, malam. Budaya kita menyembelih malam hari itu bagaimana? Karena bagaimanapun budaya itu bisa sampai pada derajat muhakamah, bisa menjadi hukum, bisa menjadi hukum, dan itu juga diakomodir oleh syariat. Nah, kalau di hari pertama orang melihat, kalau disembelih hari pertama mungkin pertama larang, mungkin karena ndolek apa jenenge, ndolek jagal yo angel. Terus mari ngono mungkin khawatir berlebih di hari pertama dan lain-lain. Itu pertimbangan-pertimbangan sosial yang masuk juga, potretnya masuk juga dalam sisi afdoliyat. Jadi kita tidak hanya mengacu pada apa yang sudah disepakati sebagai sebuah keutamaan, tetapi bukan untuk membuat keutamaan baru, tetapi melihat bagaimana maslahat itu tercipta dari apa yang kita lakukan. Saya kira itu Pak Mundir. Terkait dengan distribusi tadi ya, dengan lihatnya seperti itu. Untuk saat ini mungkin sudah sering jadi ada distribusi kurbannya itu sampai ke pelosok desa, kemudian ke tempat yang
yang terpencil, Nggih. tinggal daerah tertinggal, ataupun itu dikemas Nggih. dikemas dalam bentuk siap saji ataupun dalam bentuk instan, kaleng dan lain sebagainya, itu secara fikihnya Betul. terus pundi ya? Nggih. Baik, kita lihat dari sudut pandang bahwa ulama bersepakat pembagian hewan kurban itu, pembagian daging kurban itu seperti itu nggih. Nggih. Kemudian bagi mudhahi yang bernazar itu sama sekali tidak boleh mengambil bagian apapun dari kurbannya. Itu semua harus didistribusikan. Itu sudah ada patokan, sudah ada pakemnya. Kita bisa mengkajinya jauh lebih dalam di urusan fikihnya. Tetapi bagaimana fenomena hari ini di mana distribusi itu terlalu jauh. Saya kira begini, mungkin kita mendapatkan sisi maslahat di area yang lain, tetapi di wilayah di mana kita hidup, bahwa maqasidus syariahnya kurban itu ketemu atau tidak, itu harus kita pertimbangkan. Contoh misalkan di Surabaya ini orang berkurban banyak, taruhlah satu kampung itu 1/4 dari penduduk kampung itu melaksanakan kurban, dan ketika didistribusikan rata, yakin itu semua dapat. Nah, kalau ini yang terjadi, mungkin akan lebih baik itu didistribusikan di tempat yang lain. Tetapi bagaimanapun juga di dalam syariat itu ada yang sifatnya tartib, ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya ada. Kalau wudhu, ya sudah semestinya orang membasuh wajah dulu baru tertib nih. Nggih, baru tangan. Kan ya ndak langsung kaki toh. Aku tak nyiram sikil dhisik, wajah engko ae. Kan ndak bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan kurban? Apakah ada aturan baku semacam itu? Tidak ada. Tapi ngapunten, kepatutan, apakah patut, bahasanya menjadi kepatutan. Kepatutan itu ya kesalihan. Soleh ini kan maknanya nggih patut. Patut ndak ini kita bawa jauh dari lingkungan kita, di mana orang-orang di lingkungan kita justru tidak merasakan kehadiran kita, tidak merasakan juga ibadah kurban kita. Apakah itu sesuatu yang patut? Saya kira pertanyaan itu butuh dijawab, dan jawabannya sangat tergantung. Iya, kalau di daerah minus memang tidak banyak daging yang beredar, tapi mungkin juga orang yang mau atau orang yang punya keinginan mengakses itu juga tidak banyak. Artinya andaikan tidak ada pun, toh orang-orang di sana itu sudah punya kelegaan hati bahwa memang daerah kita ya seperti ini. Kalaupun ada, alhamdulillah. Ada yang memang benar-benar berharap, dan banyak hal termasuk hari ini dam atau hadiu dari para jamaah haji itu juga didistribusikan keluar Makkah, bahkan didistribusikan ke Indonesia. Itu kan untuk alasan kemaslahatan, dan mengembalikan kemaslahatan itu kepada siapa yang menyembelih dam. Saya kira itu, Pak Mundir. Jadi gimana kalau dilempar ke yang lain-lain? Lihat dulu di sekitar kita, apakah sudah benar ini sudah dapat.
jangan-jangan ada pikiran dari tetangga kita, dari keluarga kita, jare kurban lan didagingi, aku gak diumani. Jangan-jangan seperti itu. Nah, kalau sudah ada seperti itu, Pak, ngapunten, nilai dari kurban yang kita lempar jauh ke daerah terpencil itu, ya berkurang. Nilainya akan berkurang. Bagaimana dengan Gen Z atau ya orang-orang sekarang yang lebih suka dengan program-program yang diciptakan untuk itu? Baik, bagus, sangat baik bahkan. Tapi sekali lagi pertimbangannya adalah bahwa ini urusannya untuk merangkul. Jangan-jangan kita mendapatkan saudara baru di luar sana, tetapi kita tidak sadar rantas dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Saya kira itu pertimbangannya, Pak Mundi. Nggih. Maka nyambung dengan itu tadi ya, terkait dengan sistem yang sekarang ini. Nggih. Jadi orang itu dimudahkan untuk mau melaksanakan kurban. Jadi cukup langsung, tidak perlu repot-repot cari hewan kurbannya, cukup langsung transfer atau apa. Seperti itu terus pun dia. Baik, ya tinggal akadnya saja. Apakah mereka itu memahami akadnya? Akad dari mudhohi kepada orang yang diwakilkan untuk melaksanakan kurban. Hari ini bisa rekening transfer ke, kemudian kirim hewan ke, jadi tidak disembelih sendiri. Afdoliyat ya jelas lebih utama, lebih baik disembelih sendiri. Tapi tidak semua orang itu punya keahlian dan bisa melakukan itu kan gitu. Jadi butuh wong liya. Nah, dipotret dari sana, kemudian banyak kemudahan yang diciptakan, dan itu sebuah peluang. Saya kira yang perlu difahami hari ini adalah bahwa itu akad wakalah, bagaimana mudhohi itu mewakilkan kurbannya kepada seseorang, dan bagaimana yang menerima taukilnya itu bisa menjalankan amanah sesuai yang diinginkan oleh mudhohi. Ada banyak bukan masalah sih sebetulnya. Orang yang ngarep-ngarep kepingin kurban, tapi sebetulnya secara fikih itu tidak memenuhi syarat. Nah, contoh, ngapunten, ada sekolah yang ingin meramaikan sekolahnya, ikut partisipasi dan lain-lain, terus urunan. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau maunya itu urunan, biar ini tetap menjadi hewan kurban, itu ada caranya. Dan sekali lagi melihat dari latar belakang, melihat dari fondasi filosofi dari kurban itu, ini sebenarnya cocok. Contoh begini, daripada ini urunan opo jenenge wong sak sekolahan, kemudian disembelih atas nama wong sak sekolahan sing akhirnya iki gak dadi kurban. Alangkah lebih baiknya jika ini diberikan jalan keluar, bahwa urunan itu ayo tetap kita lakukan, kemudian pilih satu orang untuk menjadi mudhohinya. Uang ini berikan kepada dia agar dia bisa berkurban bloko wedhus atau alhamdulillah sapi. Nek sapi kan berarti tunjuk saja 7 orang, di mana 7 orang ini menerima dana dari teman-temannya itu untuk dibelikan hewan kurban sapi. 7 orang itu kemudian menjadi mudhohinya. Relakan itu atas nama 7 orang itu. Nah, kalau kepingin satu-satu, ya belikan kambing. Toh syariat kurban itu potret pertamanya kambing. Potret pertamanya kambing. Kenapa ada unta? Kenapa ada sapi?
Ini kan urusannya sebetulnya urusan strata sosial, urusan psikologis sosial kan begitu. Nggih. Mosok aku sing sugih dipadakno ambek iku mbleh. Waduh, Pedus. gak cocok, gak maton. Sapi gak oleh. Oleh, boleh sapi. Bahkan onta sekalipun. Ya. Boleh. Tapi untuk yang satu ini, ya memantaskan diri itu ya tetap ada caranya. Kita memantaskan diri, ya caranya itu tadi. Lah, apakah mereka yang urunan itu tidak dapat pahalanya? Dapat, tapi kan bukan pahala kurbannya, tetapi pahala ketika dia merelakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang agar orang itu bisa berkurban. Nah, itu lebih baik, lebih baik. Kalau model transfer dan lain-lain, wakalah seperti misalkan diwakilkan ke masjid. Kalau itu sudah ada isinya ya berarti yang menerima wakil ya harus menjalankan amanah, disembelih atas nama mudhohi dan dibagikan termasuk juga kulit dan lain-lain yang dalam tanda kutip itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi apa di masyarakat kulit kemudian kepala kadang mungkin tanduknya atau apa itu diperjualbelikan itu pun artinya adakah peluang dari fikihnya untuk artinya itu bisa diperbolehkan? Kalau jual belinya jangan, tetap jangan, tetap jangan. Jadi apa ya? Banyak kok sebetulnya cara agar itu tidak menjadi objek jual beli atau menjadi objek ujroh. Okay. Ujroh bagi upahnya kepada si yang penyembelih. Upah dari si juliha, si juru sembelih halal itu. Biasanya memang seperti itu, biasanya memang seperti itu. Tapi ada akad lain yang bisa dilakukan. Tinggal apakah kebiasaan ini tersosialisasi dengan baik bahwa itu harus diminimalisir atau bagaimana. Ya PR kita ini untuk meluruskan itu. Karena pada prinsipnya banyak hal baik yang dilakukan oleh teman-teman kita, tetapi karena teknis atau cara yang kurang presisi menurut fikih, kurang presisi menurut syariah, akhirnya menjadi tidak bernilai syar'i, tidak bernilai fikih. Itu bisa difokuskan Pak Mundir. Kita bisa fokus untuk membahas itu di satu tema. Satu tema. Saya kira itu. Kalau kita bicara itu panjang di sini, ya panjang saja. Jadi sebenarnya banyak terkait dengan tadi itu ya. Enggak. Termasuk mantes no. Ngapunten ada lagi. Dan itu juga kemarin ada yang salah paham sih memang terkait sedekah daging. Sedekah daging. Lah pokok sedekah. Nah, ada yang keliru ya termasuk ngapunten teman-teman kita itu sedekah daging kurban. Nah, ini malah salah. Ngapunten. Sebetulnya itu adalah bagian dari cara untuk memantaskan diri. Sekali lagi cara wong Jawa iku alup-alup. Aku nek mbeleh wedhus iku gak kaop. Belum nututi. Tapi nek melok sedekah daging, mengambil momentum hari raya kurban, momentum hari nahar, hari tasbih, itu boleh, kenapa tidak? Tapi judulnya adalah sedekah, itu sedekah daging saja. Saya mampunya itu ya kalau barang 1, 2, 3 kilo sih bisa. Tapi kan gak mbeleh ikut tuku daging. Ya beli daging dibagikan. Belum lagi ngapunten, ada lagi urusan stereotip di masyarakat tentang
ingredient atau kandungan dari hewan yang namanya kambing. Belum lagi itu banyak yang alergi atau belum sudah ini kambing nggih, darah tinggi, kolesterol darah tinggi. Banyak. Ngapunten. Itu makanan sehat kok. Yang enggak sehat itu pikiran kita. Kambing itu sangat sehat. Kalau enggak sehat, ngapain Nabi suka kambing? Dan orang yang paling sehat dan menebar kesehatan itu Kanjeng Nabi. Okay. Kalau kemudian tercipta satu pemahaman kalau kambing itu sumbernya kolesterol, bandingkan saja dengan tempe. Ayo kita bawa ke lab, kita kaji mendalam, komprehensif, ketemunya tinggi mana. Okay. Belum dan itu. Kok dikei, iki apa? Wedhus ta sapi? Wedhus. Tekekne. Okay. Banyak yang seperti itu. Belum yang itu. Nah, sedekah daging itu teman-teman lebih banyak mengarahkan dalam bentuk daging sapi, bukan daging kambing, dan ketemunya mungkin secara harga mungkin bisa lebih murah, secara manfaat juga lebih banyak yang mudah mengkonsumsinya. Dan termasuk mungkin mengajak kepada orang-orang itu untuk momentum kurban ini ikut meramaikan, mensiarkan dengan sedekah daging ini. Nggih. Ya lumayan lah gawe rame-ramean terus gawe mantus ngawak cek nih nopo jenenge cek nih bebek engko dirizkeni Gusti Allah luweh itu dia sudah siap untuk berkorban. Ya sama seperti fikih yang mengatur bahwa seorang anak yang sudah usia 7 tahun itu perintahkan untuk sholat. Dia tidak wajib loh sholat. Apakah sholatnya sah ya lihat dulu. Dia sudah memenuhi syarat atau tidak. Tapi yang jelas dia belum balik kan gitu. Nanti kalau sudah usia 10 tahun gak gelem sholat gepuk ae. Nah ini juga bagian dari memantaskan diri itu, ya salah satu caranya seperti itu. Masuk bagian memantaskan diri nih Kiai. Nggih, lebih baik beli daging daripada beli tusuk sate. Nah, konten lagune niku. Ausume wong ngembleh. Nah, korban lagi ini terus kulaan. Sujen, waduh, asik iki. Termasuk diantara memantaskan diri tadi itu ya, ada model-model yang lainnya, diantaranya kurban dengan arisan. Ini kita pundi. Sama saja, sebetulnya sama saja. Kalau arisan kan berarti ada sisi takaful di situ, dan kalau itu yang dipakai ya berarti sah-sah saja secara muamalah selesai, kemudian secara ibadah kurbannya juga selesai. Yang tidak selesai itu kan kalau arisan itu tidak dilandasi dengan perjanjian yang kuat, ada sisi horor di situ. Nah, itu menjadi sesuatu di belakang hari. Jadi yang tidak perlu khawatir akan itu kalau akad di awal sudah jelas. Untuk arisan itu kan tinggal mempertegas saja itu akadnya apa. Yo arisan itu nek cara ditarik di fikih muamalah itu akadnya apa, komponennya yang harus dipenuhi apa, perjanjiannya bagaimana, terus bagaimana dengan yang memiliki tanggungan di akhir, ya opo nek mati dan lain-lain, itu kan semua sudah dimitigasi di awal perjanjian. Selesailah itu. Lah karek sama dengan yang tadi itu. Kalau yang tadi kan urusannya sedekah, tapi urusan yang di sini kan nanggung bareng di arisan itu. Sama saja. Saya kira itu juga baik dengan catatan.
ya bagaimanapun juga memantaskan diri itu ya harus ukur toh, ya, harus terukur. Termasuk menawi memantaskan dirinya tadi, biasa kurban saya gak kurban pas sepi-sepi nih, utang sih misalnya tuh Sundi. Jadi mau kurban tapi dengan cara berhutang. Nggih. Secara fikih selesai itu, secara fikih. Nah, kita melihat dari banyak sudut pandang, tapi kalau itu dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan dari pandangan masyarakat, kemudian tidak diukur dengan apakah ini menjadi madorot bagi mudhahi atau tidak, itu jadi sesuatu. Jadi harus diukur juga. Kalau memang urusannya utang, kira-kira iso nyaur tagak paling enggak itu sebelum datang lagi Idul Adha tahun berikutnya. Nah, nek gak ngono kan tahun berikutnya utang maneh wong sing wingi kurung ke sahur. Nah, kepingin kurban maneh utang maneh. Nah, gali lubang tutup lubang lah. Tapi yang jelas bahwa seseorang yang sudah berteguh hati untuk menjadikan dirinya mudhahi, saya akan berkurban, saya akan menyembelih, saya akan udhiyah, itu tetap punya nilai tersendiri, memantaskan diri atau bagaimana, itu tetap memiliki nilai tersendiri di mata Allah, tidak melihat bagaimana pandangan masyarakat kepada kita. Oke. Niki wonten kasus ya. Takmir sekarang kan sudah menyampaikan ke jamaahnya. Okay. Untuk patungan sapi. Okay. Sudah dapat misalnya taruhlah sekarang sudah dapat 4 sapi. Mau kelima sapi kelima. Tapi yang patungan sapi yang kelima ini masih 5 orang atau 4 orang, kurang 3 orang. Kurang 2. Ini sudah mentok ini sudah kurang 2 orang. Berarti sudah mentok, tidak ada lagi, sudah nawar-nawar tidak ada lagi. Ngambil dari kas masjid. Tersendiri ya. Untuk status yang 5 orang yang tadi itu dan juga status dari kurbannya ini tetap sapi. Gitu. Tetap sapi. Gak downgrade ke kambing begitu. Okay. Sebenarnya secara fikih jauh lebih baik downgrade. Jadi yang asalnya kita urunan sapi bareng-bareng, tapi kemudian karena kuotanya tidak tercapai, ya sebetulnya yang terbaik itu ya mudun, Pak. Okay. Kambing saja. Kalau kambing kan jadi satu-satu. Tapi kalau masalahnya adalah iki cek ini tetap sapi, ya bagaimana kekurangan dari kuota itu dipenuhi juga, baik dari sisi fikihnya selesai, dari sisi sosialnya juga selesai. Di situ sisi fikih masih belum selesai. Kalau urusannya menggunakan uang masjid, kemudian siapa masjid itu? Siapa masjid itu? Artinya adakah orang yang bertanggung jawab bahwa ini yang mengambil atau membuat uang masjid itu menjadi penutup kuota, itu apakah akadnya kepada masjid itu hutang atau akadnya itu ya termasuk sabilillah juga atau bagaimana? Itu ya perlu kajian dalam. Tapi saya kira kenapa sih kita ribet-ribet untuk menutupi kekurangan sudut pandang sosial, tetapi akhirnya membuat
orang yang sudah ada di kuotanya masing-masing itu menjadi rancu seakan wis kadung niat dia Kurban. berkurban. Toh karena tidak harus sapi, tapi ya karena gengsi Ya karena gengsi tersendiri, nih. karena sawangane lah. Nek wis urusan sawangane ku angel Pak Mundi. Angel itu karena sawang itu sudah, sawang sendiri itu kotor. Nggih. Sawangane rek lah ya Ya kotor diresiki. ae. Nang ngomong ana sawange dikon buak. Kok iki malah sawangane. Ya ndak lah. Itu harus dipertegas Pak Mundir, harus dipertegas. Contoh misalkan, oke, saya pinjam uang masjid atas nama atas nama takmir, saya secara pribadi mengambil uang masjid ini untuk menjadi hutang saya, agar ini bisa, kalau itu urusannya selesai. Tapi kalau masih tetap itu di atas namakan masjid, ya masalah Pak. Masalah. Menawi operasionalnya apa harus dibebankan kepada mudhohi, ataupun operasionalnya itu bisa diambil dari keuangannya masjid untuk operasional dari kegiatan kurban ini? Ini hal yang sensitif, tapi saya akan mengambil sudut pandang bahwa masjid yang mampu mengelola keuangannya, secara fikih, boleh menggunakan cara itu. Di mana dulu masjid itu punya tradisi membedakan mana yang digunakan untuk imarah, mana yang digunakan untuk kebutuhan masjid, mana yang digunakan untuk kepentingan umum. Itu kita masih melihat 1-2 masjid yang menjalankan itu, masih melihatnya. Jadi kalau uang putar Jumat itu tidak akan keluar dari urusan masjid, tidak akan keluar. Kemudian kalau ada kotak infak di Serambi, ya biasanya ada tulisan atau bahkan polosan ya. Ini biasanya oleh para takmir itu digunakan untuk kepentingan imarah, di saving untuk pada satu ketika diwujudkan dalam bentuk program. Nah, ada yang untuk kemaslahatan umum yang sifatnya biasanya di tempat parkir itu ada juga. Kalau kita mengambilnya dari yang itu masalah, dari yang di dalam itu yang memang sudah biasanya tidak keluar dari masjid. Tapi kalau kita menggunakan yang ini dan di dalam urusan keuangan masjid ini selesai, ya selesai saja. Masalahnya tidak semua masjid memberlakukan pengelolaan keuangan seperti itu. Bahkan ada yang dengan bangga menyebut masjid kita hari Kamis harus sudah nol saldo karena hari Jumat akan ada lagi. Seperti itu. Nah, tapi penggunaannya bagaimana? Meskipun sifatnya transparan, tetapi tidak serta-merta itu wujud dari pengelolaan keuangan masjid yang sehat. Belum tentu itu sehat. Yang model dihabiskan itu. Kita tidak akan menyimpan uang dana umat. Itu belum tentu sehat. Entek-entek terus ngono. Jangan-jangan itu digunakan untuk ngapunten membeli sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan imarah masjid. Nah, kalau untuk yang tadi itu tinggal apakah keuangan di masjid itu memberi peluang untuk menggunakan dana masjid yang memang diperuntukkan itu sejak awal. Atau di perjanjian pertama itu sudah disampaikan bahwa untuk perihal
teknis penyembelihan, kemudian kebutuhan dana untuk proses itu sampai distribusi, ada sumbangan lagi, ya kenapa tidak? Tapi itu ndak apa ya? Ya gak pas nek jari ngomong sakniki, aku wis ngetokno hewan kurban zaman karek mbele ae. Jadi bebali lagi. Tapi kalau dikembalikan ke fikihnya, yang afdol menyembelih itu ya yang kurban. Yang kurban ya, ini blende loh. Tapi urusannya karena sama-sama mengambil manfaat, gitu. Sama-sama mengambil manfaat, ya kita ambil sisi maslahatnya saja. Kalau itu dasarnya ridho sama tahu, kemudian secara fikih tidak ada masalah, tidak ada urusan horor di situ, semua jelas, terpampang, transparan, ya selesai saja. Saya kira itu Pak Mundir. Kata saya ini masih banyak yang perlu dibahas terkait dengan fikih kurban nih. Banyak sekali, tapi mungkin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin nanti ada beberapa hal terkait dengan tadi misalnya yang perlu dibahas secara rinci terkait dengan hal-hal yang perlu dijual. Nah, ini lagi ya. Kriteria hewan kurban. Nah, kriteria hewan kurban, poel dan tidak poel nih. Terus ini kadang yang menjual nih ben ketok poel di poel nah. Poel dewe apa di poel no? Enggak. Ada sebetulnya ukuran usia nih, tidak hanya poel niku kan karena kita tidak secara presisi bisa mengukur usia kambing itu. Kalau kambing itu jaga 1 tahun minimal, itu syarat minimal 1 tahun. Kalau domba itu bisa 6 bulan, 6 bulan itu sudah bisa dijadikan hewan kurban. Kalau domba nih, kambing bisa musim 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun, kalau unta minimal 5 tahun. Tetapi itu kan urusan usia kambing. Ada urusan lain yang juga menjadi pertimbangan kurang dan lebihnya umur. Apa itu sehatnya kambing, sehatnya hewan kurban, kemudian berat hewan kurban itu. Hingga hari ini kan banyak cara untuk ya para penyedia hewan kurban itu hanya bikin grade, ada grade A, grade B, grade C, ada platinum, ada yang 500 kilogram, ada yang di atas 1 ton bahkan. Ya tetap sapi saja, tapi nek kecilian, kemudian sampai tidak ada sedikit pun gaji nek jari wong Jawa. Yo gak mentolo Pak, di kurban kok korban kurung ini. Ya sehatnya hewan kurban itu juga gambaran dari mudhohinya, kan begitu nih. Gambaran dari mudhohinya. Perkara diterima atau tidak niku urusan lain, tapi bagaimana kita memiliki standar yang tinggi untuk pelaksanaan hewan kurban. Pelaksanaan kurban itu semestinya kita punya standar tinggi. Taruhlah ngapunten, cara wong dikon milih iki padha baksone iki, tapi iki kan 10.000. Sing nang ngarep omah, ana bakso nang jagalan ngono regane 60.000. Milih ndi? Oh, sing 60 ae. Kan mesti kecenderungannya kan mencari standar yang lebih nggih. Ya kita lebihkan, jangan yang. Nah, tapi isoke iku ya
Gak popo si kuai. Gak popo. Tetap apakah itu disebut kurban? Kurban. Ya kurban saja. Tetap kurban saja. Atau itu pendekatan fikih di mana standar itu dibikin untuk membuat garis. Tapi ini mungkin jadi closing juga buat kita-kita yang apa? Kita-kita yang gak gablek kurban niku utawa ya eman-eman ae kurban. Ada sebetulnya cara. Biar jadi edukasi nih. Saya dapat ini tapi podo abote tapi abot. Nggih. Ada satu hadis yang bunyinya begini. Ini hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jum'ah huslal jinabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Tips. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsan akron. Nah, ini masih masuk urusan kurban, ini masuk kabsan akron. Tapi setelah itu wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Ya kukuruyuk. Jadi ini tips saja sih. Tips. Ya, bagi yang gak ya tetap tidak akan bernilai sebagaimana berkurban. Tetapi Rasulullah menyatakan ini sapa wonge sing dina Jumat aduse kaya adus junub li khuduril Jumat summa roha mari adus isu-isu terus budal di waktu pertama meruput. Ngapunten, kalau ini melihat seperti ini berarti ketemu ada 5 waktu yang disampaikan oleh Nabi waktu berangkat Jumatan. Kalau waktu pertama sumaroha faka'an nama qarraba badanata. Ya nek disii budal nang masjid iku ganjarane nyedeki ganjarane wong kurban unta. Waman roha fi sa'ati saniyah faka'an nama qarraba baqaratan. Nah, di rentang berikutnya, rentang waktu kedua itu kayak uang kurban sapi. Waman roha fi sa'ati salisah faka'an nama qarraba kabsan akron. Ini waktu di mana menjelang adzan. Menjelang adzan. Waktu menjelang adzan itu masuk waktu ke 3. Iku wis gibas, tapi nek kedisian adzan baru budal. Man roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja. Wa man roha fi sa'atil khamisah sing melbu waktu kelima faka'annama qarraba baydatan. Endok. Nggih, korban endok. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Lah kalau sudah imam keluar dari tempatnya untuk naik menuju mimbar, sudah malaikat sudah duduk bersiap mendengarkan khutbah, catetane wis tutup. Yo sing budal waktu iku yo nek iku mau endok, anggap endok petik ya boleh endok buyu mari ngono. Sing roto akhir ya ketemu endok kecek. Jadi ya itu sebetulnya kita punya peluang untuk berkorban tiap minggu, itu sebetulnya punya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa, ngomong saya sendiri. Saya itu berangkat pasti di awal. Nek ngimami. Karena ngimaminya ya di sana sedang nang kampung dewe gak ganggu. Saya tidak masuk kriteria untuk ngimami di Masjid Ndresmo, ndak masuk kriteria, Pak. Berat ngimami di Masjid Ndresmo itu berat. Ndak masuk. Jadi ngimamnya ke sana-sana, berangkatnya mesti awal. Nah, itu saya masih punya itu peluang untuk dapat minimal gibas lah, minimal gibas.
Tapi nek wis gak ngimami ya gue mau mbuh ndok cecek bae. Ya pukulan buat diri saya sendiri. Tapi biasanya nih imamnya yang datang duluan ya. Dalam Imamnya yang datang duluan. itu juga masalah kalau mau dibahas. Semestinya itu imam jangan masuk masjid dulu. Ini kalau kita bicara bicara ideal nggih. Idealnya imam itu tidak keburu masuk masjid karena itu juga bagian dari halim, bagian dari kelembutan seorang imam, bagian dari safakohnya seorang imam, memberi kesempatan kepada jamaah itu untuk dapat minimal dajajah, minimal ayam, kan gitu. Nah, tapi enggak, sekarang malah ditulisi khotib, Bilal, malah seperti itu. Dan khotib masuk. Ada teman kita, ini putra Masaing, putranya Rois Amus, kapopo tak sebut nang kene. Pada satu ketika beliau itu memegang prinsip itu, ya, memegang prinsip itu. Jadi beliau tidak masuk ke masjid. Sudah hadir di masjid itu. Beliau berada di luar, bersiap untuk masuk menuju masjid. Tapi yo jenenge masjid, standarnya beda. Ketika Bilal bunyi di ansitu yang terakhir, ansitu wasma'u hati'u rahimakumullah, Gus Zaki ini, aduh kesebut jeneng, nggak perlu disensor. Gus Zaki melangkah mau masuk masjid, lah di situ sudah assalamualaikum warahmatullahi. Lu mundur teratur beliau, karena ternyata takmir sudah mengambil keputusan ganti saja karena imamnya belum hadir. Padahal itu beliau mau mengidealkan itu. Karena hal itulah beliau sekarang kalau Jumatan itikaf dulu di mana. Saya kira itu ngapunten Pak Muntir. Jadi ini para pendengar dan juga penonton HBNU TV, kita mendapatkan banyak, termasuk yang tadi yang belum gablek bahasa Surabaya. Gak gablek kurban. Tiap minggu punya peluang, tiap hari Jumat peluang untuk pahalanya sama dengan ibadah kurban. Tapi tidak bisa dinaiki nanti di akhirat. Dalam? Tidak bisa dinaiki nanti. Tidak apa-apa, biasa kan kita virtual kan biasa hari ini. Ya, kita punya rumah virtual, kita punya Bitcoin. Bitcoin itu uang model apa? Kan virtual aja. Suka-suka virtual gitu kan? Ya sudah, naik kambing virtual juga enggak apa-apa. Lumayan daripada sama sekali. Oke, pun. Para pemirsa mungkin terakhir ya. Mungkin terkait dengan sekarang mungkin ada pesan-pesan hikmah ataupun di saat ini kurban itu artinya bisa menjadi motivasi buat kita semuanya pada era modern ini, relevansi ibadah kurban dengan kehidupan kita dan juga bisa mengajak orang lain untuk bisa berkurban untuk saat ini. Saya lebih mengambil satu makna di mana sabar itu bukan kepasrahan yang tanpa makna. Banyak orang yang keliru memaknai sabar bahwa sabar itu jari wong Jawa wis gak apa-apa wis jarno wis, bukan ketidak apa-apaan seperti itu. Sabar itu sesungguhnya perihal yang aktif bukan pasif. Maka satu ibadah menjadi satu ibadah apabila sabar itu menjadi bagian dari lifestyle kita. Menjadi lifestyle. Sabar dalam arti betah, tahan, kuat menghadapi banyak hal yang tidak cocok dengan keinginan hati. Paham, yakin, tahu bahwa itu semua tidak keluar dari apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, dan Allah pasti berkehendak baik kepada hambanya.
Kalau itu yang kita pegang, sebagaimana yang bisa kita potret dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, saya kira ndak bahagia hidup ini. Kita kan masalahnya kadang keliru memaknai sabar itu, hingga orang memberi batasan, entek sabarku dan lain-lain. Sabar itu ketika aktif ya ndak ada habisnya, dan semuanya akan berakhir bahagia pada waktunya. Ojo kita yang bukan siapa-siapa, nabi pun, para nabi itu mendapatkan ujian dan lain-lain itu bagian dari ibadah, bagian dari kepasrahan, bagian dari ketaatan yang beliau tunjukkan bahwa kita ini seorang hamba, tapi bagaimana memainkan peran itu dengan yang terbaik, itu yang butuh kita tradisikan. Mari sabar itu menjadi lifestyle kita. Bukan gak popowis. Sekali lagi bukan gak popowis. Sabar itu bukan pasif. Nek pasif itu jenenge motung, bukan sabar. Sabar itu aktif. Sekali lagi, tahan, kuat menghadapi segala hal yang tidak cocok dengan keinginan hati, paham, yakin, tahu betul bahwa itu semua tidak lepas dari ketetapan Tuhan, dan Tuhan pasti memberi akhir yang baik pada setiap hambanya. Kalau kita punya zon bahwa Tuhan punya rencana buruk buat kita, itu sudah masuk wilayah bahaya, masuk wilayah tembok keimanan kita. Padahal ini urusannya adalah iman. Mari kita pertebal iman itu dengan cara kita menjadikan banyak lifestyle dari filosofi yang sudah bisa kita lihat dari para pendahulu. Saya kira itu Pak Mundir. Berarti innallaha ma'as sabirin, itu Allah membersamai orang-orang sabar, itu artinya sampai pada akhirnya terus akan dibersamai begitu. Enggak. Nah, orang sabar kan nggak ngelumpuk, Pak. Itu bukti kalau orang sabar itu enggak pasif. Gitu. Alhamdulillah, matur nuwun Yai. Sami Pak Mundir. Banyak sekali ilmu dan juga hikmah yang kita peroleh dari sowan kita pada hari ini, pada episode ini, termasuk fikih kurban, termasuk hikmah-hikmah daripada kurban, dan pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik daripada hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari episode sowan kali ini di podcast HBNU TV kali ini, dan kita bertemu pada podcast selanjutnya. Matur nuwun ya. Sami.